Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 6 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Juni 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Walidatus Syekh Abdullah Al-Musa di kota Mekah Al-Mukarramah untuk penantian masa ibadah haji. Kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita lanjut kepada al-haditsus tsani. Hadis yang kedua, saya bacakan hadisnya agak panjang. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل.
Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Arti hadis dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ini karena hadisnya panjang, maka saya akan membaca artinya kemudian langsung diterangkan sehingga kita menghemat waktu. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, kata juga karena di riwayat atau di nomor 1 hadisnya juga sama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki cerita. Ceritanya adalah bahwa di zaman para sahabat ada seorang yang bernama Yahya ibn Ya'mar. Yahya ibn Ya'mar ini adalah seorang tabi'i. Tabi'i itu yang melihat sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita, kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali bercerita tentang takdir ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Ma'bad al-Juhani ini mempercayai bahwa segala macam yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa takdir. Segala macam yang terjadi hanya sebatas begitu saja terjadi tanpa ketetapan Allah sebelumnya. Bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Seperti saya sekarang duduk, saya sekarang mau ngobrol apa, Allah tidak tahu. Nah, ini yang pertama kali mengatakan itu di kota Basrah, Irak, adalah bernama Ma'bad al-Juhani. Dan ini keyakinan fatal. Dan keyakinan seperti ini adalah kekufuran. Karena meyakini bahwa Allah tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang hambanya. Dan kelompok yang seperti ini sudah hilang, sudah habis. Tidak ada yang meyakini lagi seperti ini. Nah, gara-gara itulah mereka akhirnya Yahya bin Ya'mar pergi berhaji bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Berhaji atau berumrah. Kita sekarang menunaikan ibadah haji, mereka berhaji atau berumrah, artinya mereka pergi ke Mekah. Kemudian Yahya bin Ya'mar berkata, "Lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu amma yaqulu haula fil qadar." Kita berdoa semoga kita bertemu di Mekah ini dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah sumber ulama setelah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin bertanya tentang takdir tadi. Benar nggak bahwa Allah tidak mengetahui pekerjaan hamba? Allah tidak menetapkan takdir untuk hamba. Semua terjadi tiba-tiba begitu saja. Kalau kita bertemu dengan sahabat Nabi, kita ingin bertanya masalah ini. Fawfiqna lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid. Kemudian Allah bertakdir kami bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu kami mendekat kepada Abdullah bin Umar. Lalu kami bertanya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qablana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf. Wahai Abdullah bin Umar, kami di Basrah menemui orang-orang ahli agama, hafal Quran, ahli ilmu, tetapi mereka berpendapat bahwa perkara ini tiba-tiba terjadi, tidak ada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini bahwa kejadian apapun di atas muka bumi ini semuanya adalah tanpa ketetapan dari Allah. Tidak ada takdir. Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Allah tidak tahu kalau sekarang saya
sebentar lagi akan menggerakkan tangan kanan, Allah tidak tahu. Maka lihat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum." Kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, beritahukan, saya Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, berlepas diri dari keyakinan mereka. Wa annahum bura'a'u minni, dan mereka pun berlepas dariku. Artinya keyakinan itu keyakinan yang menyimpang, yang meyakini bahwa tidak ada takdir. Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersumpah dengannya, maksudnya demi Allah. Kalau seandainya orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada takdir, Allah tidak mengetahui takdir hamba, mereka bersedekah walaupun sebesar gunung Uhud, sedekahnya emas, maka tidak akan diterima sedekah mereka secuil pun, sampai mereka meyakini, mengimani takdir, bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas ketetapan Allah, dan ketetapan tersebut sudah Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah ini, kemudian setelah itu, itulah yang disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok apa namanya? Al-Qadariyah. Apa itu kelompok Qadariyah? Kelompok yang meyakini bahwa tidak ada takdir. Allah tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh seorang hamba. Allah tidak tahu kita ini bisa berhaji atau tidak nantinya tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, semua perkara yang terjadi di atas muka bumi ini terjadi tiba-tiba begitu saja, tanpa ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas ilmu pengetahuan Allah. Kemudian dengan ilmu tersebut Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, besar kecilnya, detailnya sampai endingnya. Si fulan surga, si fulan neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah ciptakan apa yang sudah Allah telah tuliskan tersebut. Kemudian setelah Allah ciptakan, semua yang tercipta tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 urutan takdir. Ilmu, 4 urutan takdir, ilmu, Allah mengilmui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahui, ilmu. Yang kedua, penulisan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apapun, hatta kita duduk sekarang ini, ada yang duduknya nyender, ada yang duduknya menulis, ada yang mengambil faedah dan seterusnya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Orang yang beriman, orang yang kafir itu ciptaan Allah. Orang yang taat, orang yang bermaksiat itu ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masyiah, kehendak. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini Al-Qadariyah tadi meyakini bahwa annal amra uruf. Semua perkara terjadi tiba-tiba, tidak ada sama sekali ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekufuran. Dan kelompok ini sudah tidak ada lagi. Kelompok ini sudah tidak ada lagi. Mereka meyakini bahwa Allah tidak kuasa, Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kelompok ini sudah habis. Dan jangan sampai kita berkeyakinan seperti ini. Kita meyakini bahwa semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
yang terjadi sekarang seperti haji ifrodah atas takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Nanti di akhir hadis, orang ini yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Baik, sebelumnya ada faedah yang kita ambil tadi, yaitu bertanyalah kepada ahli agama. Jangan pernah malas bertanya kepada ahli agama. Terutama nih saat musim haji ini. Kita ada pembimbing dua, jangan malas bertanya tentang ahli agama. Karena itu tugas orang umum kaum muslimin, bertanya kepada ahli agama. Seperti Yahya ibn Ya'mar dengan Ibn Humaid tadi. Mereka mengatakan, kalau kami pergi ke Mekah, kami akan tanya sahabat Rasulullah SAW. Bertanyalah kepada ahli agama, ya, karena itulah obat kebodohan. Innama syifa'ul 'iyis su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Dan ingat, bertanyanya kepada siapa? Ahli agama. Jangan bertanya kepada selain ahli agama. Apalagi di Mekah ini, sekedar modal jenggot panjang, pakai surban, menyatakan syekh. Jangan. Ya. Faedah yang kedua, ahli agamalah yang menjawab pertanyaan agama. Jangan sekali-kali menjawab pertanyaan agama kalau bukan ahli agama. Dan ini sering terjadi di media sosial. Siapa yang ditanya? Ustadznya yang ditanya. Ketika di kolom komentar, kemudian ada netizen yang jawab, izin menjawab Ustaz. Ini enggak benar. Ini kekeliruan fatal di zaman sekarang. Ya, ini kekeliruan fatal di zaman sekarang. Pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Poin pertama tadi apa? Bertanya kepada ahli agama. Yang kedua, ahli agamalah yang menjawab pertanyaan agama. Jangan pernah ngomong tentang agama kalau bukan ahli agama. Kenapa? Karena itu mengatakan tentang Allah tanpa kebenaran. Itu dosa besar. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, pasukan berperang. Lalu Allah bertakdir ada batu yang mengenai kepala seorang dari pasukan. Lalu kemudian kepalanya bocor, banyak keluar darah, kemudian dibalut dengan pembalut. Malam itu dia junub. Jadi sudah sakit, junub lagi. Kemudian pagi harinya ketika mau sholat subuh, dia bertanya kepada kawan-kawannya, bolehkah saya bertayamum dalam keadaan seperti ini, tidak mandi junub? Kawan-kawannya mengatakan apa? Inna la najidu laka rukhsah. Kami tidak mendapati dari engkau sebuah keringanan. Maka akhirnya dia mandi. Setelah mandi meninggal dunia karena habis darah. Kemudian kena dingin, meninggal. Berperang, pulang ke Madinah, diceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian tersebut. Apa jawab Rasulullah? Perhatikan baik-baik. Yang bukan ahli agama ketika menjawab pertanyaan agama, lihat bahayanya. Kata Rasulullah SAW, qatalahumullah. Orang-orang yang menjawab fatwa dia tadi, dia sudah membunuhnya. Semoga Allah menghancurkan orang-orang yang memberi fatwa tadi. Hati-hati Pak. Jangan sampai bermudah-mudah menjawab pertanyaan agama. Yang bukan ahli agama tugasnya bertanya. Yang ahli agama tugasnya menjawab pertanyaan.
Begitu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli agama jika kalian tidak mengetahuinya. Tugas kita, orang yang umum yang belum dalam belajar agamanya, maka kita punya ulama, bertanyalah kepada alim ulama kita. Jangan menjawab pertanyaan. Kebanyakan di musim haji ada orang sesudah mengerjakan baru nanya. Ya, tidak dapat jawaban dari sini yang melegakan perasaannya, nanya ke ustaz lain. Nanya ke ustaz lain sampai dia dapatkan jawaban yang meringankan perkaranya. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, ini pelajaran menarik dari kisah muasal hasal dari hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini tadi ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah Jibril alaihi salam. Dan ini faedahnya adalah bahwa Jibril alaihi salam dan para malaikat yang lain bisa berubah bentuk menjadi manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Jibril mendatangi Maryam alaihissalam dalam bentuk manusia, ketika mendatangi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk manusia, ketika mendatangi Nabi Lut dalam bentuk manusia. Mereka ini berubah dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang bentuk Jibril, bentuk malaikat. Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba. Yang artinya segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan Allah, memiliki sayap 2, 3, 4. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bentuk Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Ra'a Jibrila la walahu 600 janah. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki sayap. Kalau yang kita ada dalam benak kita sekarang itu 2 sayap kan. Ini 600 sayap. Nah, jadi pelajaran dari hadis ini, ketika ada orang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian lututnya disambung dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka faedahnya adalah para malaikat bisa mengubah dirinya menjadi manusia. Dan biasanya kebanyakan, tetapi tidak selalu, kebanyakan dalam bentuk rupa seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ini bagus, nama anak laki-laki Dihyah Al-Kalbi, karena sering malaikat Jibril alaihissalam menyerupakan dirinya dengan sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Kenapa? Karena saking bagusnya rupa Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Di sini disebutkan datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Di sini pelajaran bahwa kalau menuntut ilmu agama, duduklah dalam keadaan yang penuh dengan kewibawaan. Dari sisi pakaiannya putih, rambutnya hitam, artinya penuh perhatian untuk duduk di majelis ilmu agama. Jangan seasalnya. Tidak ada keharaman orang duduk di majelis ilmu agama dengan kaos, tidak ada keharaman. Tetapi adab yang lebih baik duduk di majelis ilmu agama yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduknya penuh dengan kewibawaan, pakaiannya bagus, kemudian berpenampilan yang baik, memang patut untuk duduk di majelis ilmu agama. Kemudian di sini ada permasalahan, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Nah, ini yang jadi masalah. Orang ini tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, tetapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Makanya sahabat yang lain bertanya, siapa dia? Siapa dia?
Karena orang musafir tapi pakaiannya bagus, tidak lusuh, tidak debu, tetapi tidak ada yang kenal. Ini pertanyaan sendiri di antara para sahabat. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua lututnya kepada kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain kemudian meletakkan kedua tangannya di paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada dalam menimba ilmu agama, mendekat kepada yang mengajar ilmu agama, mendekat. Ya, sebagaimana Jibril alaihissalam mendekatkan kedua lututnya kepada dua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa adab yang sangat mendalam terhadap guru. Bahkan saya katakan, Pak, untuk urusan jalan menuju surga, mohon maaf saya tidak merendahkan kedudukan orang tua, untuk jalan menghantarkan kepada surga, kadang guru agama kita lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang tua untuk perkara jalan menghantarkan ke dalam surga. Ya. Dengan dalil apa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham, walakin warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para ulama tidak mewariskan emas perak sebagaimana orang tua kita. Tetapi para ulama mewariskan ilmu. Yang mengambil ilmu yang banyak dari para ulama berarti dia sudah mengambil warisan dari Rasulullah SAW yang terbanyak. Ini dalil yang menunjukkan bahwa di dalam urusan menghantarkan ke dalam surga, terkadang, kita tidak katakan mutlak, terkadang guru agama lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah." Siapa yang berjalan di dalamnya dia menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan dia untuk jalan menuju surganya Allah. Tidak ada yang menunjuki jalan tersebut kecuali para ulama. Makanya saya ingin menyinggung sedikit di sini zaman media sosial. Zaman orang mudah dapat informasi. Kita dulu Pak, kalau boleh saya cerita. Kita duduk menghafal Quran lama Pak. Saya menghafal Quran 2 tahun di Indonesia. Kemudian 2 tahun di Madinah. Selesai. 4 tahun berarti. 2 tahun setor sama seorang kiai. 2 tahun setor sama seorang syekh di kota Madinah. Menghafal Quran. Kemudian kita belajar ilmu agama, bersimpuh lama, capek, kadang-kadang duduk ngantuk. Sekarang mudah, orang tinggal klik ChatGPT, AI, semuanya dapat. Maka akhirnya, ini perhatikan, ini adab. Akhirnya sebagian orang meremehkan para ulama. Kenapa? Karena mudah untuk menggali ilmu agama. Bahkan ceramah saya sekarang ini mungkin kalau Bapak cari dengan media sosial akan dapat apa isi yang Ustadz sampaikan, akan dapat. Tetapi tentunya beda orang yang duduk bersimpuh langsung mengetahui bagaimana tata cara seorang alim menjawab pertanyaan, adab ketika di dalam majelis ilmu, memperhatikan murid-muridnya, kalau ada yang mengantuk dinasihati dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Saya pesan banget, jangan pernah meremehkan para ulama, ahli agama. Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi. Dan makanya saya tadi tekankan bahwa kadang-kadang di dalam urusan menghantarkan ke dalam surga, ulama lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang tua. Dan semuanya kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Di sini Jibril alaihissalam menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nama. Dan padahal Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan sampai kalian memanggil Rasulullah seperti kalian memanggil yang lain. Makanya di dalam Al-Quran
Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan nama ya Muhammad. Kalau nabi-nabi lain banyak, ya Adam, ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa. Semuanya dipanggil dengan nama. Tetapi khusus Nabi Muhammad SAW tidak pernah disebutkan panggilannya dengan nama. Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW hanya dalam bentuk kabar, bukan memanggil. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, kabar, tidak dalam keadaan memanggil. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak pantas, bukanlah Nabi Muhammad SAW salah satu bapak dari kalian, walakin Rasulullah. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah SAW. Ini adab kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adabnya juga kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Bersolawat. Dan ini indahnya majelis ilmu. Setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Dan siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan puji dia 10 kali di hadapan para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya kalau begitu? Kenapa Jibril alaihissalam berani memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad? Jawabannya satu, mungkin hadis ini sebelum datang larangan di dalam Al-Quran. Sebelum datang larangan dalam Al-Quran, maka keluarlah hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang Arab biasa memanggil nama. Orang Arab biasa memanggil apa? Nama. Sehingga semakin menganehkan bagi para sahabat. Siapa ini? Datang-datang orang baru, kok langsung manggil nama seperti dia kenal saja dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga semakin membuat takjub para sahabat. Tujuannya untuk apa? Dan ini metodologi dalam mendidik dan mengajar. Tujuannya agar mengambil intibah, mengambil perhatian dari muridnya. Jadi orang-orang sekitar akhirnya memperhatikan. Nanya apa nih? Nanya apa nih? Sudah orang musafir, kita nggak kenal, nyebut nama Nabi Muhammad SAW langsung. Pasti ini penting pertanyaannya. Nah, tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk itu. Jadi tidak disalahkan di sini Jibril alaihissalam memanggil nama. Beritahukan aku tentang Islam. Islam secara bahasa, diperhatikan Pak, ini penting sekali. Ini pondasi dasar kita beragama Islam. Islam secara bahasa adalah al-khudu' wal-inqiyad wat-ta'ah. Tunduk, patuh, taat, al-istislam, berserah diri. Itulah Islam secara bahasa. Tunduk, patuh, taat, berserah diri. Makanya orang yang muslim harus benar-benar tunduk kepada Allah. Dan ingat, ketundukan ada dua macam. Perhatikan baik-baik, ketundukan ada dua macam. Yang pertama, tunduk kepada hukum-hukum syariat Allah. Halal, haram, tunduklah. Wajib, haram, tunduklah kepada hukum-hukum syariat Allah. Diwajibkan sholat, diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan berhaji bagi yang mampu, diwajibkan berzakat bagi yang sudah sampai syarat-syaratnya, diwajibkan bakti orang tua, diwajibkan memuliakan tamu, diwajibkan menghormati tetangga, diwajibkan berakhlak yang baik, dan seterusnya. Taatlah ini, tunduklah ini. Yang kedua adalah yang termasuk dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah, diharamkan zina, diharamkan kesyirikan, diharamkan membunuh, diharamkan minum khamar, diharamkan berjudi, diharamkan riba, diharamkan pinjol untuk judol. Ya, pinjam online untuk judi online, itu benar-benar ya, sudah jatuh tiba tangga, digigit anjing gila, kena. Oh, subhanallah ya. Taib. Diharamkan, maka harus tunduk itu. Tidak boleh tidak tunduk. Nah,
Yang kita sering mengatakan ini, iya saya tunduk dalam ini. Ada yang kedua yang juga tidak kalah harus tunduknya. Hukum-hukum takdir berkaitan dengan ini. Kita harus tunduk kepada hukum takdir. Contoh, orang yang paling kita cintai diwafatkan, kekurangan harta, usaha belum maksimal hasilnya, kemudian belum dapat anak. Dan saya berpesan, mungkin ada yang di sini yang belum dapat anak. Saya pernah ke Tokyo diundang oleh kawan-kawan. Kemudian ada panitia kajian mengatakan, Ustaz, kami 5 tahun belum dapat anak. Saya sudah goyang, Ustaz. Kasihan istri. Saya ingin dapat anak, bagaimana? Saya bilang, warisan para ulama salaf, kalau ingin ada hajat yang sangat diperlukan, antum haji. Doa di Arafah. Doa di Arafah. Maka, tapi jangan haji dari Indonesia, lama nunggunya. Haji dari Jepang. Alhamdulillah beliau berhaji, kemudian doa di Arafah, 3 bulan pulang, Allah bertakdir dapat langsung kembar. Dan banyak yang saya nasihatkan seperti itu, subhanallah. Ya, berdoa di Arafah. Berdoalah di Arafah, karena Arafah salah satu pengabulan doa adalah, salah satu keistimewaan hari Arafah adalah pengabulan doa. Dan ini akan saya bahas nanti ketika kita wukuf di Arafah. Salah satu keistimewaan hari Arafah adalah Allah berfirman, afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'atum lah. Wahai hamba-hambaku, subhanallah, saya merinding. Wahai hamba-hambaku, pergilah kalian, keluarlah dari Arafah, tawaflah ifadah di Mekah, dalam keadaan dosa-dosa kalian seluruhnya diampuni dan doa-doa kalian seluruhnya dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah remehkan untuk berdoa di Arafah. Makanya hari-hari sekarang ini sehatkan badan, atur waktu, buang jet lag kita. Ya, harus tidur di malam harinya dan harus bangun di siang hari. Jangan mengikuti jet lag kita. Jam 12 sudah susah tidur, Ustaz. Ya. Kuatkan badannya, karena kita akan berhadapan dengan hari yang paling teragung sedunia, hari Arafah. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah itu Islam? Islam tadi secara bahasa tunduk, patuh, taat, berserah diri. Adapun secara istilah syariat, ya. Secara istilah syariat, Islam adalah Isya, S, subuh, L, lohor, asar, M, maghrib. Biar nggak terlalu tegang ya. Taib, Islam adalah ada 3 poin. Jadi kalau bapak ada non muslim keluarganya atau kerabatnya, teman kerjanya ingin kita jelaskan kepada mereka tentang Islam, atau dia minta kepada, jelaskan dong sama saya Islam. Kalau masuk akal, mudah dipahami, saya masuk Islam. 3 saja jelaskan. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah. 1, dalam hal apa. Yang kedua, walinqiyadu lahu bitta'ah, taat hanya kepada Allah secara mutlak, without reason, tanpa alasan. Taat. Allah katakan haram, haram. Allah katakan halal, halal, tanpa ada alasan. 2. Yang ketiga, al-bara'ah minasyirki wal, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itulah Islam. Jadi kalau bapak ingin menjelaskan tentang Islam, ibu ingin menjelaskan tentang Islam, Islam itu berserah diri kepada Allah saja, tidak berserah diri kepada selain Allah, bersandar hanya kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja. 1. Yang kedua, apa tadi? Tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Itulah Islam. Nah, di sini Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, Tuhan yang disembah selain Allah,
dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kita lihat di sini, Rasulullah SAW beliau menjelaskan Islam dengan sisi lain, yaitu Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Maka boleh dicatat, Islam sama dengan amalan-amalan lahiriah, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi berhaji jika mampu. Di sini Rasulullah SAW klasifikasikan Islam sebagai amalan-amalan lahiriah. Ya, taib. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, amalan lahiriah yang pertama dan paling utama dalam Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pelajarannya apa? Awwal wajibin 'alal mukallaf an-nutqu bisyahadatain. Yang artinya, kewajiban pertama atas seorang muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada kewajiban lain. Karena sebagian ada yang mengatakan kewajiban pertama atas seorang muslim adalah memikirkan kuasa Allah. Kalau sampai kuasa Allah dia bisa pikirkan, baru dia nyatakan Islam. Kalau belum sampai berarti tidak wajib sholat. Larinya ke situ, Pak. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena belum nyampe. Paham? Makanya saya katakan tadi, kewajiban pertama seorang muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan memikirkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Kewajiban pertama yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis ini, bagi seorang muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia sebagai seorang muslim secara hukum. Baru setelah itu mengerjakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Taib. Sekarang kita bahas satu-satu rukun ini ya. Yaitu yang pertama, Islam bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah. Saya akan bicarakan dulu apa yang disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah. Catat baik-baik makna yang benar dari syahadat la ilaha illallah. Maknanya yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini kalau saya boleh usul ada papan tulis asing. La ma'buda bihaqqin illallah. Coba perhatikan kalimatnya. La ilaha illallah. Ada 4 kata. La ilaha illallah. La, tidak ada. Ilah, ma'bud. Ilah itu arti lainnya adalah zat yang diibadahi. Ilah arti lainnya adalah apa? Zat yang diibadahi. Dan harus diterjemahkan dengan itu. Selain itu keliru. Kalau cuma menerjemahkan pencipta, maka tidak tepat. Nanti saya akan sebutkan. Kita artikan dulu. La, tidak ada. Ilaha al-ma'bud. La ma'bud. Ma'bud artinya zat yang diibadahi. Ya. Illallah, selain Allah. Kemudian para ikhwah, perhatikan baik-baik. Itulah makna yang benar. Ditambah lagi dengan tambahan begini. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Itulah makna yang sempurna dari
La ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa kita tidak artikan tidak ada Tuhan selain Allah? Jawabannya adalah karena kalau cuma seperti itu, maka realitanya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang Nasrani menyembah Ruhul Kudus, Tuhan Bapa, menyembah kayu salib, dan seterusnya. Orang Yahudi menyembah dinding ratapan, menyembah Tuhan Uzair, dan seterusnya. Orang Hindu menyembah ini, orang Buddha menyembah ini, orang Konghucu Majusi menyembah ini dan itu. Banyak Tuhan, maka harus ada yang membedakan. Makanya ada kata yang benar. Tidak ada zat yang diibadahi yang benar selain Allah. Kenapa harus ada kata yang benar? Karena banyak Tuhan-Tuhan yang batil selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, itu tafsiran dari mana? Dari Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang artinya, yang demikian itu adalah yang benar. Allah hak yang benar, Tuhan yang benar, zat yang diibadahi yang benar. Dan apa saja yang diibadahi selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Saya ulangi, apa tadi arti yang benar dari la ilaha illallah? Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Timbul pertanyaan tadi, kenapa harus ada yang benar, Ustaz? Jawabannya apa? Karena banyak Tuhan-Tuhan yang batil. Ustaz, timbul pertanyaan lagi. Kenapa kita tidak artikan tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta selain Allah? Maka jawabannya, itulah yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka meyakini Allah itu pencipta. Apa dalilnya? Lihat surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu wahai Muhammad SAW bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Surat Luqman ayat 25. Dan ayat-ayat yang semisal sama menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy juga percaya bahwa pencipta adalah siapa? Allah. Lalu kalau begitu apa bedanya dengan kita? Bedanya adalah kalau kita beribadah murni hanya kepada Allah. Kalau mereka beribadah enggak. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Itu bedanya. Makanya makna yang sempurna, tidak ada zat yang diibadahi. Itu pembeda antara kita dengan orang-orang siapa? Musyrik Quraisy. Yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Ya, sekarang poinnya adalah rukun la ilaha illallah. Rukun itu apa sih, Pak? Kalau tidak ada rukun tidak sah la ilaha illallahnya. Seperti kita kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Seperti kalau kita sholat tidak sujud, tidak sah sholatnya. Karena itu adalah rukun. Sujud, ruku, itu rukun. Ya, rukun sholat tidak sah. Maka begitu juga la ilaha illallah ada rukunnya.
Tidak sah ucapan la ilaha illallah tanpa menyempurnakan rukun ini. Rukun yang pertama, la ilaha. Ini rukun pertama. Rukun kedua, illallah. La ilaha adalah rukun peniadaan. Dalam bahasa Arabnya an-nafyu, peniadaan. Meniadakan yang diibadahi selain Allah. Rukun yang pertama apa tadi? Bahasa Arabnya an-nafyu. Bahasa Indonesianya apa? Peniadaan. Maksudnya apa? Meniadakan yang diibadahi selain atau meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Tidak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Doa, puasa, zakat, haji, sholat, baca Quran, berzikir, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ini rukun yang pertama. Pada kalimat apa? La ilaha. Baik. Siapapun ya, tidak boleh dijadikan yang diibadahi. Sampai Rasulullah tidak boleh diibadahi. Gak boleh kita berkata, ya Rasulullah berikan saya anak. Boleh gak? Kenapa? Kita meniadakan la ilaha illallah. Meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Rukun yang kedua, illallah. Rukun yang disebut dengan penetapan. Bahasa Arabnya al-itsbat, penetapan. Apa maksudnya? Menetapkan semua ibadah hanya untuk Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah harus menyempurnakan rukun ini. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali, tidak bermanfaat kalau seandainya masih beribadah kepada selain Allah. Masih berdoa, istighatsah kepada selain Allah, isti'anah minta tolong, istighatsah isti'anah, isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong dalam keadaan yang sempit, isti'adzah minta perlindungan, ya. Tawakal, syukur, sabar, takut, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyimpangkan rasa takutnya kepada selain Allah, dia takut juga kepada Allah, tapi takut juga kepada selain Allah dengan penuh pengagungan dan ketundukan, maka berarti dia belum sempurna rukunnya. Hati-hati. Ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meniadakan Tuhan selain Allah yang diibadahi dan menetapkan hanya Allah yang diibadahi. Itu rukun la ilaha illallah. Rukun yang kedua apa tadi, Pak? Al-itsbat, penetapan. Menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, terutama ini Pak, nanti kan ketika kita di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan apa yang terbaik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak ucapkan itu Pak ketika hari Arafah nanti kelak. Dan tanamkan itu Pak. La ilaha illallah, tidak ada. Enggak ada yang saya bersandar kepadanya kecuali Engkau. Hanya Engkau ya Allah. Wallahi Pak, kalau ditetapkan dalam kalbu, nangis kejar-kejar. Tidak ada. Saya bersandar, saya minta tolong kecuali hanya kepada Engkau. Hanya Engkau ya Allah yang aku minta tolong. Benar-benar saat di Arafah kelak melepaskan semua keistimewaan yang kita miliki, privilege yang kita miliki, kekayaan, jabatan, kolega. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, unzuru, lihat subhanallah,
Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Pak sampai hari Arafah. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, kepada para malaikatnya, "Unzur." Wahai para malaikat, lihat tuh. Haula'i ja'uni syu'than qubra. Mereka mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu dan lusuh. Apalagi dalam keadaan ada yang beberapa kawan-kawan sakit, kemudian benar-benar mengeluarkan tenaga, usaha untuk datang ke Arafah. Itu tidak gratisan Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak gratisan. Allah membanggakan. Saya baru dapat faedah tadi malam dari Fadhil Syekh Abdul Razzaq bin Nasir, Syekh kami. Ketika Allah mengatakan, "Wah, lihatlah wahai hamba-hambaku." Allah membanggakan orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Kata para ulama, ini dalil bahwa orang yang di Arafah dikabulkan doanya dan diampuni dosa-dosanya. Ketika Allah membanggakan, karena tidak mungkin Allah membanggakan orang-orang yang biasa. Ketika diampuni dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan itu. Kita sudah belajar sekarang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tanamkan itu. Kita sekarang mengucapkannya dengan ilmu. Tidak ada ya Allah yang aku bersandar kepada Engkau kecuali Engkau. Hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau. Memang makanya orang Arab kalau sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha, selalu begitu. La ilaha illallah. Penuh dalam qalb. Bukan hanya sekedar ucapan lisan banyak-banyak. Penuh dalam qalb. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan saya pesan nanti di Arafah, nanti mungkin akan dibahas juga oleh Ustaz. Ketika sebelum meminta, pujilah Allah setinggi-tingginya. Engkau Tuhanku ya Allah. Aku hamba-Mu. Rendahkan diri di hadapan Allah. Itu amalan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan paling terakhir dikeluarkan dari api neraka. Amalan dia sampai dikabulkan oleh Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu. Sebelum minta apapun, hinakanlah diri. Engkau Tuhanku, Engkau Maha Kuasa. Berlezat-lezat lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Lezatkan lisan kita untuk memuji Allah sebelum minta apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu habis. Subhanallah, baru rukun la ilaha illallah yang pertama. Semoga kita diwafatkan di atas la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering berpesan kepada jamaah, tidak ada nikmat yang paling terbesar yang pernah Allah beri kepada seorang hamba, mengalahkan seluruh nikmat, harta, tahta, wanita, seluruh nikmat apapun yang dia dapatkan, kecuali husnul khatimah, mati di atas la ilaha illallah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya kembalikan acara kepada Bang Zul. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu yang tadi disampaikan, insyaallah. Semoga apa yang disampaikan Ustaz di pada pagi hari ini nambah ilmu, menguatkan kita untuk mempersiapkan diri di hari Arafah. Kita sama-sama impian keadaan sehat dan afiat. Baik, kita masih punya waktu 10 menit untuk bersoal jawab Bapak Ibu sekalian. Apakah bagi yang ingin bertanya kepada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah jaga Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, saya mau tanya tentang apakah pada zaman dulu Ustaz semudah itu untuk bertemu Rasulullah Ustaz? Ustaz, Iya.
Pertanyaan ini mengingatkan saya sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wadidtu an alqa ikhwani." Aku ingin sekali bertemu dengan kawan-kawanku. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung cemburu. "Awalasna ikhwanak?" Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami kawan-kawan engkau? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Antum ashabi." Kalian sahabat-sahabatku. "Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, benar-benar beriman. Beliau Rasulullah mencintaiku dan belum pernah bertemu denganku. Kalau yang tadi ditanya, semudah itukah bertemu dengan Rasulullah SAW? Ya, semudah itu. Dan kita berdoa kepada Allah, tapi doa ini kadang-kadang susah dan kita rasa tidak pantas untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena kita tidak sekedudukan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebelum meninggal, beliau berdoa, "Allahumma rafiqil a'la." Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang paling tinggi. Dan tentunya kita tidak akan sampai kepada derajat beliau. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi seorang sahabat pernah menggembirakan hati kita. "Wahai Rasulullah, matas sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza a'adatta lahu?" Untuk hari kiamat apa yang kau siapkan? Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh orang tersebut, "La syai'." Aku tidak mempersiapkan apapun. Karena tahu beliau berat untuk mempersiapkan hari kiamat. "Illa anni uhibbullah wa rasulah." Kecuali satu, aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kalau ditanya, semudah itukah bertemu dengan Rasulullah SAW saat di dunia? Iya, beliau tidak ada penjaga. Dan saya tambahkan, orang-orang yang beriman dan mencintai Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat diinginkan ditemui oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka cintailah Rasulullah SAW. Kalau sudah berbicara tentang masalah ini, Bapak Ibu saudara-saudari, saya kadang terenyuh. Karena Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah SAW, beliau patah gigi, masuk besi di sini untuk umatnya. Beliau di dunia, bahkan sampai ketika beliau perang berdakwah ke Taif. Perhatikan ini ya Pak. Berdakwah ke Taif, lalu ketemu dengan Ibnu Abdi Yalil, pemimpin Taif dari Bani Thaqif. 3 pemuda dari Bani Thaqif yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Kalau kalian tidak mau menerima dakwahku, uktumwan, tutup beritaku agar tidak ribut kita." Tapi mereka berdusta, mereka siapkan para budak, anak-anak kecil dengan batu-batu kecil melempari Rasulullah SAW. Kemudian sampai-sampai beliau sakit, qalbunya, perasaannya sakit juga jasmaninya. Sampai beliau berkata, "Kharajtu min at-Taif mahmuman."
Aku keluar dari Taif dalam keadaan sedih sekali. Tidak tahu mau kemana. Tetapi lihat, datang Jibril pada saat itu mengabarkan bahwa malaikat yang mengurus gunung siap untuk menimpakan 2 gunung kepada mereka. Maka kata Rasulullah, bal arjullah an yukhrija min aslabin man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Jangan. Bahkan Syekh saya, Syekh Abdul Razak pernah bercerita langsung kepada saya, kalau saya Ahmad, dan saya tahu beliau penyabar, kalau saya Ahmad, jangankan 2 gunung, 10 gunung timpakan kepadamu. Tapi lihat perjuangan Rasulullah SAW. Saya berharap, kata beliau, akan keluar dari tulang rusuk mereka, dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah SWT. Itu perjuangan Rasulullah SAW saat di dunia. Saat di akhirat, satu, doa beliau. Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. Kata beliau, likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati yaumil qiyamah. Aku sisakan doaku tersebut untuk umatku nanti pada hari kiamat. Perjuangan Rasulullah. Yang ada dalam benaknya adalah umatku, umatku. Ketika jalan di atas sirat, gelap, tipis, lebih tipis dari rambut, licin daripada pedang, lebih tipis daripada pedang, kemudian licin, menggelincirkan, tajam, lebih tajam daripada pedang, kemudian di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Maka di tengah-tengah sirat nanti Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma sallim ummati sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Jasa apa yang pernah kita kasih kepada Rasulullah SAW sehingga beliau begitu sayang kepada kita. Maka pantas kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau tahu bahwa di antara umatnya kita semua, bahkan saya, ada yang pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar sulit selamat nanti di akhirat. Beliau mengatakan apa? Syafa'ati li ahlil kabair min ummati man la yusyriku billahi syai'an. Syafaatku untuk pelaku dosa dari umatku di hari kiamat. Bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau sudah ditanya tentang masalah itu susah untuk membendung. Karena perjuangan Rasulullah SAW sangat luar biasa di dunia dan di akhirat. Dan itu yang membuat kita cinta kepada sunnahnya, cinta beribadah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan itu bukti cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini ayat bukti nyata. Yang mengaku cinta, maka wajib taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sudah saya ucapkan tadi, taatnya 2. Taat dalam hukum syariat dan taat dalam hukum takdir. Takdir. Apapun ketetapan Allah, kita hanya bisa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wa nabi. Aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jazakallah atas pertanyaannya Bapak Sindu. Semoga kita lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah saja sangat heran saat jawabannya. Mudah-mudahan memberikan taufik untuk kita semua untuk mencintai Allah dan Rasul. Baik, pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan terakhir di pada pagi tadi. Ada yang dari ibu dulu. Ibu ada pertanyaan. Bapak Ahmadi ada? Ya, ada dari berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikenalkan nama ya, saya belum kenal nama. Bahkan ada usulan saya mau pengen absen. Jadi seperti di kelas kita absen gitu. Ya. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ferus. Untuk pertanyaannya adalah mungkin sudah sering terjawab ya Ustaz ya. Namun cukup masih perlu untuk menata hati Ustaz.
terkait takbir di awal pembahasan kajian tadi, di salah satu poinnya adalah Allah sudah mengatur seseorang masuk ke dalam surga dan terjerumus dalam neraka. Apakah ketetapannya sudah mutlak atau masih bisa diusahakan? Ketetapan ini biasanya masih menjadi motivasi untuk saudara-saudara kita, maka dari awal mereka merasa Allah sudah menetapkan hamba-hambanya sudah di neraka. Bagaimana kiat untuk menata hati ini atas ketetapan Allah atas neraka bagi hambanya? Pertanyaan yang semisal dengan Pak siapa tadi? Pak Fairuz ya. Pertanyaan ini persis yang ditanyakan oleh para sahabat. Artinya kegelisahan itu ada di zaman para sahabat Nabi. Ya Rasulullah, rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai Rasulullah, pena pencatat amal sudah diangkat dari bukunya dan lembaran-lembaran di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah kering. Artinya sudah ketetapan sudah selesai, enggak akan berubah lagi. Kata Rasul, "Na'am. Rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Iya, sudah diangkat penanya. Kemudian lembaran-lembaran sudah kering. Allah juga berfirman, wa indahu umul kitab, di sisinya ada Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah berubah. Ketika para sahabat bertanya, fa fimal amal? Kalau begitu wahai Rasulullah, ngapain beramal? Semuanya sudah ditentukan. Ngapain beramal? Jawaban paling mudah, nggak usah kita pakai retorika macam-macam. Yang dijawab oleh Rasulullah SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian wahai umatku beramal, tugas kalian beramal. Jangan mikirkan yang sudah tertulis. Tugas kita beramal dan berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kekeliruan sebagian orang, dan ini sebenarnya kekeliruan bisikan syaitan, akhirnya dia putus asa. Saya beri contoh mudahannya dan ini sambil bercanda. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, saya ini sepertinya takdirnya memang nggak bisa baca Quran deh. Oh, kenapa Pak? Karena saya punya guru Al-Quran 9, guru Iqra, semuanya nyerah. Apalagi yang ke-10 mengatakan, ente emang takdirnya nggak bisa deh kayaknya. Nah ini kan gurunya yang salah nih. Ya, maka tugas kita beramal. Tugas kita beramal. Jangan pikirkan saya takdirnya apa ya. Kalau saya takdirnya capek-capek terus neraka juga, ngapain juga. Akhirnya putus asa. Akhirnya timbullah statement di dalam pribadi beberapa orang yang bermaksiat, keputusasaan. Saya ambil contoh lagi selain contoh tadi Iqra ya. Contoh misalkan, kami pernah mengajukan izin untuk sekolahan kami. Lalu kemudian dinas terkait datang, kemudian biasa ada minta pelicin. Kemudian saya berikan strategi kepada kawan-kawan. Nanti kalau datang asesornya nasihati, ini harta haram, ini begini. Nasihati habis nasihati. Setelah dinasihati, apa yang didapat? Iya, para ustadz, kami paham apa yang ustadz sampaikan. Uang ini memang haram. Makanya kami selalu berpesan, kalau tidak ingin menjadi penghuni neraka seperti kami, jangan kerja di tempat kami. Ini sebuah sikap keputusasaan. Dan ini tidak boleh. Harus berusaha beramal. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Jadi jawaban paling mudah adalah yang dijawab oleh Rasulullah. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Beramallah. Dan ingat Pak, ketika kita beramal bukan berarti kita jadi malaikat, enggak. Ada perkataan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Atadhunnu anna ba'd as-salihin lam yudhnibu?" Apakah kalian mengira orang-orang soleh itu enggak pernah dosa? Banyak dosa. Akan tetapi kalau mereka berdosa, i'tarafu wa lam yubarrir. Mereka ngaku salah dan tidak nyari-nyari pembenaran. Nah, kayak tadi kan nyari pembenaran akhirnya. Mereka ngaku salah. Itu satu, i'tarafu, ngaku salah, enggak nyari-nyari pembenaran. Yang kedua, istaghfaru wa lam yusirru. Mereka beristighfar dan tidak mengulang, berusaha tidak mengulang.
Yang ketiga, mereka ahsanu ba'da ma asau. Mereka berbuat baik setelah berbuat dosa. Karena perbuatan baik setelah dosa akan menghapuskan dosa tersebut. Yang keempat ini yang paling penting, terutama di zaman sekarang. Saya kemarin baru lihat ada orang ngirim ke saya, AI masuk neraka dan bangga. Subhanallah. Yang ketiga, istataru walam yujahiru. Mereka menutupi dosanya rapat-rapat. Gak usah cerita-cerita. Gak usah bangga dengan dosa. Ini 4 kiat orang soleh kalau sedang berdosa. Mereka ngaku salah, tidak nyari pembenaran. Mereka beristighfar, tidak mengulang. Mereka berbuat baik setelah melakukan dosa. Mereka menutupi diri, tidak membuka dirinya, terutama di zaman media sosial. Lepas jilbab bangga, kemudian berzina cerita, minum khamr cerita, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu jawabannya, Pak. Kalau urusan takdir itu saja yang harus kita pegang. Tugas saya apa? Beramal. Nanti kalau dalam tahap perjalanannya beramalnya jatuh bangun, ya istighfar, jalan lagi. Istighfar. Karena nggak ada yang kita dari malaikat, kita ini manusia yang selalu berdosa. Tidak ada jenis kita dari manusia. Seperti sekarang. Sekarang ini mungkin di majelis ilmu kita seperti dekat dengan Allah, seperti khusyuk hati, cinta kepada Rasul. Jangankan nanti pulang ke Indonesia, nanti di kamar ketemu dengan istri, bercanda lagi. Memang seperti itu manusia. Seperti itu manusia. Tugas kita hanya beramal. Kita bukan malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Demikian Pak jawabannya. Wallahu a'lam. Cukup Bang Zul. Sebenarnya tadi pertanyaan terakhir, mohon sebelum ditutup Ustaz diberikan intisari dari apa yang Ustaz sampaikan hari ini. Lalu bisa menutup pada pagi hari. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Adapun intisari yang kita pelajari dari pagi hari ini, yang pertama adalah bahwa majelis ilmu wajib dibanggakan, wajib dihormati. Duduk di majelis ilmu wajib dengan keadaan yang beradab. Yang kedua adalah bahwa semua yang terjadi atas takdir Allah. Maka tugas kita 2. Ridho atas takdir itu terjadi. Yang kedua bersabar. Ridho karena kita hamba tidak bisa mengelak dari takdir. Yang kedua bersabar atas takdir tersebut. Jaga lisan, jaga tangan, jaga qalbu. Kemudian yang ketiga yang paling utama yang kita pelajari tadi adalah makna yang benar dari la ilaha illallah. Saya pesan Pak, kalau sudah belajar tauhid senggol qalbunya Pak. Jangan cuma urusan referensi saja. Atau mengenal tauhid, rukun tauhid apa, tapi senggol qalbunya. Ya Allah, saya la ilaha illallah. Tidak akan pernah minta bantuan kecuali hanya kepada Engkau. Tidak akan pernah bersandar kecuali hanya kepada Engkau. Dengan seperti itu, hati kita akan lapang, semua takdir kita akan terima. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.